apa yang terjadi ketika seseorang itu ternyata punya betrayal trauma. Beberapa hal yang biasanya kita ketahui secara umum itu kan, yang pertama biasanya orang tuh punya trust wound, yaitu kondisi di mana ketika mereka sulit untuk menaruh kepercayaan ataupun menaruh harapan kepada seseorang karena trauma kepercayaan tersebut kan, gitu ya. Itu satu. Dua, ketika kita bicara tentang trauma, biasanya kita bicara tentang depresi, PTSD atau Post Stress Traumatic Disorder. Nah, selain itu guys, saya kan pernah bahas ini ya, tentang emotional numbness. Bagi yang lupa gitu ya, atau belum pernah menyaksikan sekilas, emotional numbness itu adalah kondisi ketika seseorang sulit mengenali emosi-emosi yang dia punya. Dan selain itu juga membuat dia menjadi kesulitan mengekspresikan emosi yang dia punya. Nah, emotional numbness ini bisa terjadi karena trauma. Berbagai macam trauma, dan salah satunya itu adalah betrayal trauma. Nah, selain beberapa hal yang biasanya kita ketahui itu, ada beberapa hal lain juga yang mungkin teman-teman belum tahu. Nah, ini ada beberapa hal lain yang biasanya terjadi kepada seseorang yang menderita betrayal trauma. Yang pertama adalah betrayal blindness, gitu ya. Jadi gini guys, kita ini semua kan sebenarnya manusia ini punya insting untuk menghindari rasa sakit kan. Pengkhianatan itu kan menyakitkan, ya. Jadi orang yang mengalami betrayal blindness ini adalah orang-orang yang dia nggak mau ngakui bahwa yang terjadi sama dia itu menyakitkan, gitu loh. Dia nggak mau mengakui akan adanya pengkhianatan tersebut. Sehingga dia mengatakan bahwa, oh nggak ada sesuatu yang terjadi, tidak ada sesuatu yang salah yang terjadi. Mencari alasan akan buruknya keadaannya dia nggak mau mengakui bahwa misalnya pasangannya itu adalah pasangan yang mengkhianati dia, atau lingkungan keluarga dia itu adalah lingkungan keluarga yang mengkhianati dia, gitu ya. Misalnya organisasi yang dia percaya itu adalah organisasi yang memang jelek, dia nggak mau mengakui itu. Dan saya yakin teman-teman sering lihat begini, dimana ketika kita mau ngasih tahu sama seseorang bahwa kamu itu sebenarnya dikhianati, kamu itu sebenarnya dimanipulasi, tapi orangnya nggak mau mengakui itu. Kenapa? Karena ketika dia mengakui itu, dia harus mengakui juga rasa sakit akan kenyataan yang harus dia terima. Itu satu. Ya. Yang kedua adalah, bisa juga korbannya itu kemudian mendefinisikan ulang cinta dan kepercayaan. Dalam arti ketika dia punya trauma itu, kemudian dia merubah definisi dia tentang cinta dan kepercayaan. Ya, contohnya begini guys, itu gampangnya. Ketika cinta dan kepercayaan itu harusnya saling menghargai gitu ya, saling setia misalnya. Ketika dia punya trauma ini, kemudian dia berkata bahwa tidak apa-apa diselingkuhi, perselingkuhan itu biasa, abuse itu biasa, gitu ya. Pasangan pulang malam itu biasa, pasangan ngobrol sama orang lain secara mesra, flirting itu biasa. Itu kan sebenarnya dia mendefinisikan ulang. Dulu kan definisinya dia tentang cinta dan kepercayaan tidak seperti itu. Tetapi karena trauma yang dia punya, dan mekanisme dia supaya tidak sakit, dia memaklumi itu. Artinya dia merubah definisi dia tentang cinta dan kepercayaan tersebut. Yang mana itu nggak benar kan? Karena definisi itu nggak bisa dirubah gitu ya. Tapi karena dia tidak mau merasa sakit atau trauma, dia menyesuaikan itu dengan kondisi dia. Gitu ya. Oke. Yang ketiga adalah kecenderungan untuk selalu menjadi korban. Gitu ya. Saya pernah bahas ini kan teman-teman. Kecenderungan kita untuk mengulang pola. Orang yang dengan punya trauma betrayal bisa juga secara nggak sadar dia mengulang pola itu. Jadi setiap kali dia menjalani hubungan berakhir dengan pengkhianatan. Yang dia sendiri tuh nggak tahu kalau secara nggak sadar dia mengulang pola tersebut. Dan saya pikir cerita seperti ini juga banyak kan, dimana ketika orang cerita bahwa kenapa ya setiap kali saya menjalani hubungan, saya selalu berakhir dengan perselingkuhan atau diselingkuhi. Itu mungkin secara nggak sadar traumanya dia itu membuat dia mengulang pola itu. Kemudian yang berikutnya, kepercayaan diri yang rendah. Gitu. Dalam arti ketika misalnya begitu traumanya seseorang itu ketika dia dikhianati, ketika dia diselingkuhi misalnya, itu membuat dia merasa
tidak berharga, merasa bahwa dia pantas diselingkuhi, merasa bahwa ya saya memang diginiin karena saya memang nggak punya harga, pantas aja saya diginiin gitu ya. Dimana ya nggak bener gitu maksudnya. Seberapapun nilai kita, tetap yang namanya perselingkuhan dan pengkhianatan itu nggak bisa ditolerir. Oke, sekarang bila kita merasa kita punya betrayal trauma, apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Saya selalu berkali-kali katakan kalau berkaitan dengan trauma, jalan terbaik adalah saya pasti harus katakan teman-teman mungkin harus berkonsultasi dengan profesional ya, psikolog atau psikiater. Nah, selain itu apa yang bisa kita lakukan? Saya cuma punya satu saran gitu ya. Ketika kalian merasa kalian punya trauma, ya guys ya, jalan terbaik yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita harus mengakui itu dulu. Akui bahwa saya memang dikhianati. Akui bahwa saya memang punya trauma. Kebanyakan dari kita nggak mau mengakui itu dan cenderung menghindari itu, gitu ya. Ketika kita menghindari itu, kita tetap bawa efek-efek trauma itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi kita nggak sadar. Tapi kalau kita mengakui itu, akan lebih mudah bagi kita untuk mengurai luka-luka yang ada pada kita. Lebih mudah bagi kita untuk mengakui kalau misalnya memang ada yang tidak beres karena kita trauma dalam hubungan kita dengan orang lain dan orang sekitar kita. Akan lebih mudah untuk mengakui bahwa kita mungkin saja sulit untuk mengenali emosi kita, misalnya. Lebih mudah untuk mengakui dan melihat bahwa kita bisa saja punya betrayal blindness. Dalam arti kita suka menyangkal gitu ya, akan kondisi hubungan yang sekarang kita jalani yang ternyata nggak sehat. Kita juga bisa melihat gitu ya, bahwa bisa saja sekarang ketika saya jalani hubungan dengan orang lain, saya menetapkan batasan-batasan yang tidak sehat. Mentolerir misalnya ada perselingkuhan atau tanda-tanda perselingkuhan. Sesuatu yang bisa saja dulu kita tidak tolerir, sekarang kita lakukan. Gitu ya. Lebih mudah untuk melihat ketidakberesan dalam hubungan-hubungan kita dan standar kita dalam soal kepercayaan. Ketika kita jujur kepada diri kita bahwa kita memang punya trauma. Ya. Dan selanjutnya lebih gampang juga bagi kita untuk mencari bantuan. Karena ketika kita jujur, akan lebih mudah bagi kita untuk menceritakan apa yang terjadi kepada diri kita. Saya berharap video ini bisa membantu untuk teman-teman yang mungkin saja mengalami pengkhianatan-pengkhianatan di dalam hidup kalian. Itu aja yang saya bisa bagikan hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.